Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tapi gue berharap Sensi bersabar sih, ini kan baru awal musim, jadi mungkin dia di Giornata 1, 2, atau 3 nggak main. Tetapi nanti ketika Liga Champion dimulai, ketika Coppa Italia dimulai, gue jamin banget sih Sensi sudah pasti akan banyak mendapatkan menit bermain. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Teman-teman, dini hari nanti jam 1.45 kita akan menghadapi Cagliari di Giornata kedua. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan mulai live di jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini prediksi line up menurut Gazeta dan Sky Sport. Prediksinya kalau gue lihat dari dua media ini sama persis teman-teman. Dan susunan line up-nya juga persis seperti ketika kita menjamu Monza di Giornata pertama. Yang pasti tidak ada nama Acerbi karena masih cedera. Tempatnya akan diisi oleh De Vrij yang tampil solid di partai lawan Monza. Lalu teman-teman jelas sekali belum ada Pavard di center back kanan kita. Jadi untuk saat ini akan diisi tetap oleh Darmian yang kondisinya tidak bugar 100%. Wah, ini bahaya banget. Dan yang lebih bahaya lagi, di bangku cadangan kita cuma ada Jan Bisek yang di partai lawan Monza kemarin sempat tampil dan terlihat masih amat sangat canggung. Sebagai back alternatif untuk saat ini ya Di Marco dan Carlos Agustosi bisa main sebagai center back kiri. Kemudian untuk lini tengah tidak ada perubahan seperti partai lawan Monza. Baik Gazeta maupun Sky Sport memprediksi bahwa di lini sayap akan ada Di Marco dan Dumfries. Kemudian 3 gelandang tengah kita diisi oleh Mkhitaryan, Calhanoglu, dan Barella. Sedangkan di depan tetap ada Lautaro dan Thuram. Walaupun beberapa media mengatakan bahwa ada kemungkinan Arnautovic akan tampil sejak menit awal mendampingi Lautaro Martinez. Ini kalau gue lihat-lihat selain lini belakang, yang timpang juga ada di lini depan ya. Karena kita sudah pasti kehilangan Korea. Sementara Alexis Sanchez belum bisa bermain di partai lawan Cagliari karena soal kebugaran dan soal administratif. Berarti ada kemungkinan di babak kedua kita akan bermain dengan satu striker ya, penyerang tengah yaitu Arnautovic, kemudian didampingi second striker mungkin Mkhitaryan atau bisa juga Sensi sih teman-teman. Gue sangat berharap bisa menonton Sensi sih di Giornata kedua ini. Tetapi kalau Sensi main di babak kedua, ada kemungkinan justru Fratesinya yang nggak main. Padahal menurut gue Fratesi adalah salah satu pemain yang wajib dimasukkan di babak kedua sih. Energi dia gokil banget dan gue sangat amat ingin melihat Fratesi mencetak gol. 5 pemain yang menurut gue akan masuk di babak kedua. Kemungkinan besar Jan Bisek menggantikan Darmian karena Darmian dari media-media yang gue baca masih belum bugar 100%. Lalu kebiasaan Inzaghi adalah memasukkan 2 wingback, berarti kemungkinan Cuadrado dan Carlos Augusto akan masuk juga seperti partai lawan Monza. Kemudian satu lagi mungkin adalah Fratesi yang akan menggantikan antara Barella atau Calhanoglu. Lalu pemain kelima yang kemungkinan akan masuk di babak kedua tentu saja Arnautovic gantiin Marcus Thuram ataupun Lautaro Martinez. Ini udah 5 pemain ya, udah nggak ada jatah lagi untuk Sensi masuk. Makanya nggak heran Sensi juga ngerasa bimbang juga nih, apakah dia akan bertahan di Inter atau mencari klub lain yang menjamin menit bermain untuk dia. Tetapi gue berharap Sensi bersabar sih, ini kan baru awal musim, jadi mungkin dia di Giornata 1, 2, atau 3 nggak main. Tetapi nanti ketika Liga Champion dimulai, ketika Coppa Italia dimulai, gue jamin banget sih Sensi sudah pasti akan banyak mendapatkan menit bermain. Lalu dari sisi lawan kita teman-teman, Cagliari merupakan tim promosi. Mereka sebetulnya punya pemain andalan yang sangat berbahaya, Lapadula. Musim lalu di Serie B mencetak 26 gol, gokil banget. Tapi untungnya dia cedera sampai 31 Oktober. Penyerang andalan mereka lainnya di musim lalu di Serie B ada namanya Pavoletti. Ini top skor keduanya Cagliari, tapi jumlah golnya jauh banget dengan pencetak gol pertama. Si Lapadula cetaknya 26 gol, Pavoletti cuma 7 gol anjir. Pencetak gol 1 sama 2 bisa jauh banget begini. Nah, di partai lawan Inter nanti, kemungkinan besar Pavoletti akan ditemani penyerang muda Italia yang dipinjam dari Inter, Oristanio. Oristanio ini musim lalu bermain bagus di Liga Utama Belanda ya, FC Volendam. Kalau dilihat dari skuad Cagliari, ada satu pemain nih yang patut kita perhatikan. Pemain yang dulu sangat erat dikaitkan ke Inter, pernah berebut juga dengan Juventus tapi ujung-ujungnya nggak jadi, yaitu Nathan Nandes. Gue penasaran nih si Nandes akan main sebagus apa. Yang menarik juga teman-teman dari Cagliari, pemain mereka ini usianya rata-rata usia 20-26 tahun. Mereka punya pemain senior tapi segelintir, yaitu ada Pavoletti 33 tahun, lalu ada Marcos
Mansouchu dan Lapadula di usia 32 tahun. Tetapi ini juga si Marcos Mansouchu-nya cedera, Lapadulanya cedera. Jadi di partai lawan Inter nanti pemain senior mereka cuma tersisa Pavoletti nih di usia 33 tahun. Selebihnya pemain usia 20 sampai 26 tahun. Ini bisa menjadi energi tersendiri bagi Cagliari. Permainan mereka akan sangat bertenaga. Tetapi di satu sisi juga menjadi bumerang juga ya kalau mereka nggak berpengalaman atau mudah emosi bagi pemain-pemain muda. Kemudian di giornata pertama, Cagliari bermain 0-0 melawan Torino, hebat banget loh. Ini Cagliari tim promosi, sementara Torino musim lalu salah satu tim yang bermain baik ya di Serie A untuk tim papan tengah. Tetapi di musim ini Torino mungkin agak turun ya, karena kemarin juga baru aja dibantai 4-1 oleh AC Milan. Cagliari bermain dengan Torino 0-0. Torino dibantai Milan 4-1 nih. Seharusnya dan harapan gua kita juga bisa membungkus Cagliari tanpa harus susah payah ya, tanpa harus senam jantung gol-gol di detik-detik terakhir, dan semoga juga tidak ada pemain yang cedera di partai lawan Cagliari. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman untuk partai lawan Cagliari. Kira-kira skornya berapa? Dan menurut teman-teman 5 pemain yang akan masuk dari bangku cadangan siapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.